di hari-hari terakhir kita berada di bulan suci Ramadan. Ini subhanahu wa ta'ala nikmat ibadah, sunnah, dan senantiasa melakukan amal soleh yang lainnya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini untuk menyempurnakan daripada risalah agama Islam. Berkat perjuangan beliau, mujahadah beliau, pengorbanan beliau, sehingga Islam yang kita cintai ini tersebar di seluruh alam. InsyaAllah agama yang mulia ini senantiasa bersemi di hati-hati kita. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita melakukan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan keburukan dan pelanggaran. Di bulan suci Ramadan yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala membuka peluang besar bagi kita hamba-hambanya untuk senantiasa menolong saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan pertolongan, apalagi dalam hal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tetangga kita yang bersusah, kita bantu mereka. Ada saudara kita yang bersusah, yang membutuhkan pertolongan, kurang tangan dari kita yang punya banyak kelebihan, kita berikan pertolongan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang diberikan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan itu. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membayar konten kebaikan itu. Jika tidak terbayarkan di dunia, maka pasti Allah akan bayarkan di akhirat nanti. Kita begitu banyak menyaksikan fenomena orang yang ditolong oleh orang lain, kemudian yang bersangkutan bisa membalas kebaikan orang itu. Jika manusia saja yang diberikan kebaikan mengingat kebaikan orang kepada dirinya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tidak ingat kepadanya pun Allah berikan orang itu kebaikan. Kepada orang yang dia ciptakan yang tidak beriman kepadanya, dia berikan juga kewajibannya untuk memberikan rezeki, kesenangan dan lain sebagainya. Saya teringat satu cerita dari guru kami ketika kami belajar di pondok pesantren. Terbesit dalam pikiran ingin pulang malas menuntut ilmu. Ada satu cerita tentang seorang anak muda yang menuntut ilmu di sebuah negeri. Anak rantau menuntut ilmu pasti ada suka duka masalah biaya hidup, apalagi persoalan biaya pendidikan dan urusan makan sehari-hari. Suatu hari anak muda ini pulang dari kuliah dan tidak menemukan makanan di dalam kosnya di mana dia tinggal. Dan pada waktu itu memang karena dia hanya orang sendiri, pendatang di tempat itu, sehingga tidak punya teman. Untuk meminta pertolongan kepada temannya tidak ada. Kalau sekarang ada anak kita kos, ada beberapa kos berjejer, dia boleh meminta kepada temannya. Yang ini tidak, dia cuma tinggal sendiri. Dan Masya Allah, anak muda ini tidak mau menggantungkan kesusahannya kepada orang lain. Hanya mungkin pada hari ini, di mana dia sudah kelaparan, tidak bisa menahan lapar lagi, dia merasa kalau tidak makan dia akan wafat. Maka dia melihat di depan kosnya itu ada sebuah rumah yang terlihat itu mewah. Maka dia mendatangi rumah itu, mengetuk pintu rumah itu, meminta pertolongan. Apa yang dia minta Bapak Ibu sekalian? Dia tidak minta makanan,
dia cuma minta segelas air putih untuk membuat dia bisa mengganjal perutnya. Masya Allah, yang punya rumah ketika diminta air putih, dia malah memberikan segelas air susu kepada pemuda ini. Lalu pemuda ini kembali ke tempat tinggalnya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya sehingga anak ini bisa melangsungkan hidupnya dan bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sehingga pada suatu hari yang turut membantu anak muda ini mengalami penyakit yang dimana penyakit ini sudah berobat ke beberapa dokter di negara-negara yang berbeda, namun penyakitnya itu tak kunjung disembuhkan, artinya belum mendapatkan kesembuhan. Sampai terdengarlah ada satu dokter ahli pada masa itu, di mana 20 tahun setelah peristiwa itu dia menjadi miskin, kehabisan harta bendanya, yang membuat dia menjual semua rumahnya, hartanya untuk biaya rumah sakitnya yang terakhir, yang dia merasa dengan mendatangi rumah sakit itu akan sembuh daripada penyakitnya. Berobatlah orang ini di sana, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala penyakitnya berhasil disembuhkan, tapi dia tidak punya uang lagi untuk melunasi biaya rumah sakitnya. Sampai pada beberapa hari dalam masalah penanganan biaya rumah sakit, orang ini tidak dibolehkan pulang sebelum melunasi biaya rumah sakitnya. Sehingga dilaporkanlah peristiwa ibu ini kepada dokter yang melakukan bedah kepadanya bahwa ibu ini tidak bisa mengobati biaya rumah sakitnya, apa solusinya. Maka sang dokter melihat data ibu ini masalahnya, kemudian mengingat namanya, kemudian yang melihat sempat menjenguk pasien yang dia bedah itu, rupanya ibu yang dia bedah itu ketika dia ingat-ingat adalah seorang ibu yang dulu membantunya ketika dia meminta segelas air putih diberikan segelas air susu. Sehingga sang pemuda ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengingat peristiwa 20 tahun yang lalu dengan segelas air susu, dan dia menulis dalam kertas yang sudah dirobek itu, yang meminta kepada perawat yang lain untuk memberikan daripada surat itu kepada ibu itu. Lalu ibu itu membaca isi tulisannya bahwa biaya rumah sakit ibu sudah terbayarkan dengan segelas air susu 20 tahun yang lalu. Inilah sebuah keajaiban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain dan dia bisa membalasnya. Ada juga orang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, tapi mungkin bukan orang itu yang membalasnya, tapi orang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membalasnya. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekedar menyingkirkan kulit di jalan. Dan Masya Allah, ada orang yang punya masalah itu tidak bisa dibantu oleh manusia, bahkan tidak bisa melalui perantara manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan beban kepada seseorang